pada kesempatan hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu yang lalu seperti itu. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Silakan Irman memulai doa. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak cek dulu untuk absensinya hari ini masuk semua nggak kira-kira? Masuk. Masuk semua ya, berarti tidak ada yang tidak absen ya. Oke, selanjutnya nanti kalian akan melihat tampilan gambar ya, gambar terkait dengan pelestarian lingkungan. Nanti kalian silakan komentari ya. Nanti kalian silakan komentari untuk gambarnya seperti itu. Oke, dilihat dulu ini gambarnya ya. Oh yang ini. Nah, silakan dilihat dulu 1 menit kalian lihat gambar yang ada di depan ini. Nanti setelah itu kalian komentari. Oke, boleh silakan diskusikan sama temennya mungkin ya kan. Tanyakan semua boleh. Oke, sudah dilihat gambarnya dan silakan siapa yang mau berkomentar terlebih dahulu. Oke, silakan Almanida berkomentar terkait dengan gambar yang ada di depan ini. Gambar yang ini, silakan. Gambar tersebut menjelaskan tentang penanaman pohon atau reboisasi. Oke, penanaman pohon ya atau reboisasi kalau kata Almanida. Silakan yang lain. Oke, Sabrina ya. Silakan Sabrina. Pada gambar tersebut itu terlihat 2 orang yang sedang menanam. Ya. Dan itu menanam pohon itu dapat berfungsi mengurangi dampak globalisasi. Pemanasan global ya, maksudnya ya. Dan mencegah erosi. Oke, mencegah erosi. Bagus. Ada lagi yang mau berkomentar? Silakan. Sama, Aldo sama. Yang lain? Sama. Oke, bagus. Kalau tidak ada lagi yang mau berkomentar? Tidak ada. Oke, cukup ya. Oke, betul ya. Jadi gambar yang di depan ini adalah gambar terkait dengan seseorang ya yang sedang menanam pohon. Mungkin kalian setiap hari atau bahkan di rumah kalian ya pernah ya kalian menanam bunga misalnya atau menanam tanaman-tanaman sayuran misalnya atau buah-buahan seperti itu. Nah, ini tindakan semacam ini adalah contoh dari apa? Dari usaha untuk pelestarian. Betul, usaha pelestarian lingkungan. Oke ya. Nah, kalian sudah mengetahui gambar ini, sudah bisa menjelaskan seperti itu ya atau mendeskripsikan. Sekarang kalian harus tahu ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian ya nanti mampu menganalisis keterkaitan antara kegiatan manusia dengan pelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis 2 manfaat aktivitas manusia terhadap pelestarian lingkungan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham ya berarti terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Oke, baik ya. Tadi sudah kegiatan pendahuluan ya, tadi sudah diabsen juga ya Bapak ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya sebelum Bapak bagikan LKPD.
Coba dari gambar ini ya. Tadi di awal juga sudah melihat gambar. Kalau gambar yang ini, bentar ya, kasih lagi. Oke ya, gambarnya. Bentar. Terlihat gambarnya? Oke ya. Coba ada yang mau berkomentar tentang gambar ini, silakan. Kira-kira gambar apa ya ini ya? Itu sedang apa? Oke, satu-satu aja ya. Siapa yang tunjuk tangan coba? Silakan. Oh ya Aldo, silakan Aldo. Dari gambar ini. Saya lihat di situ Iya. kayak lagi sedang pohon bakau buat mencegah ini apa namanya? Mencegah. Mencegah terkicisnya tanah air laut. Pak, saya Pak. Oh, ya bisa ya, boleh. Bagus. Coba Irman, silakan Irman. Itu sedang melakukan penanaman untuk Siapa yang sedang menanam ini? orang tersebut. Ya, orang-orang tersebut. Untuk mencegah terjadinya tsunami atau gelombang Gelombang apa? Ya, gelombang. Air laut. Bagus. Ada lagi yang mau berkomentar? Bella Silakan. Pak, Bella. Bella, monggo silakan. Belum siap ya. Yang lain silakan. Siapa? Kalian melihat aktivitas ini, menurut kalian penting nggak sih kira-kira? Penting ya. Tadi sudah disebutkan terkait dengan manfaatnya gitu ya dari penanaman tanaman ini. Kira-kira tanaman apa ini yang ditanam? Ya bakau. Atau apa mangrove. Ya, tanaman mangrove seperti itu. Nah, jadi ini kan betapa penting sekali ya kegiatan seperti ini, sehingga apa? Sehingga upaya semacam ini adalah bentuk dari kepedulian. Kepedulian siapa berarti? Kepedulian kita terhadap lingkungan. Sekarang kita selanjutnya adalah akan mengadakan kegiatan diskusi. Prosedurnya adalah yang pertama kalian nanti akan mendapatkan LKPD dari Bapak. Ya, nanti Bapak bagikan LKPD. Kemudian selanjutnya nanti kalian mendiskusikan LKPD itu ya bersama dengan teman kelompoknya dikerjakan. Baru terakhir nanti adalah kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya itu. Nah, pembagian kelompok tetap ya seperti minggu lalu kelompoknya, dan kebetulan ini sudah sama ya dengan kelompoknya. Sekarang silakan berpindah dulu dengan kelompoknya, saling berhadapan, dua berhadapan dengan dua. Silakan jauh dari sekarang. Oke, silakan ya. Oke, sudah dengan kelompoknya ya. Sudah. Nah, ini untuk sistem penilaiannya sama seperti minggu lalu ya. Nanti ada nilai pengetahuan, jadi LKPD kalian itu Bapak nilai yang sudah kalian kerjakan. Kemudian nanti ada penilaian sikap ya, kerjasama misalnya. Kemudian sampai kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baru yang terakhir nanti ada angket ya, angket yang harus kalian isi ya di kegiatan pembelajaran hari ini. Sekarang Bapak sudah ada LKPD ini ya. Nanti kalian mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya kan. Waktunya adalah 25 menit. Paham? Oke. 25 menit, setelah itu baru kita akan presentasikan. Oke ya, ini Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan dibagikan dengan teman kelompoknya. Dipastikan ya untuk LKPD-nya ini sudah lengkap. Topiknya sama dengan temannya ya. Topik. Silakan dicek dulu LKPD-nya, topiknya sama tidak? Oke. Kelebihan sama. Coba saya tanya dulu untuk kelompok Nelson, dapat topik apa Nelson? Kelompok Perbaikan Nelson. lahan terkontaminasi minyak bumi secara bioremediasi. Bioremediasi ya. Coba kelompok Selvia, LKPD-nya dapat materi apa? Itu Pak, konservasi terumbu karang di Rawamangun. Oke, bagus ya topiknya.
Silakan kelompok Irman. Pengolahan kawasan konservasi Indonesia. Oke, pengolahan konservasi Indonesia. Oke, LKPD sudah kalian dapatkan. Silakan langsung didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Waktu mengerjakan Bapak ulangi 25 menit dari sekarang. Silakan. Ini merah. Merah. Pak, Ya. tanggalnya Oke, untuk nama ditulis nama, hari, tanggalnya sesuai harinya. Oke, nggak apa-apa. Kerjakan dulu saja ya. Ya, kerjakan kelompok 1 gitu ya. Kemarin kan sudah kelompok 1, kemudian namanya ya, per nama kalian masing-masing silakan diisi. tambahin Ya, silakan didiskusikan sama teman kelompoknya ya. Oke. Oke ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kalau tidak ada yang sulit dipahami, silakan ditanya ya. Bapak silakan ditanya. Saya 1 nomor 2. Aldo mau kemana? Oke. Ya, silakan didiskusikan ya dengan teman-temannya. Kalau ada yang sulit dipahami misalnya, silakan ditanyakan.
Efektivitas ya, waktunya diperhatikan karena cuma 25 menit seperti itu. Diskusi ya, diskusi, silakan didiskusikan. Silakan kelompok sama Ida diskusikan ya. Gimana? Silakan Man.
Oke, dibuka HP-nya boleh ya. Misalnya ada kata-kata yang sulit, boleh kalian cari ya di internet ya, sumbernya boleh. Silakan. Sudah, Firman, ada yang kesulitan nggak? Kesimpulan ya? Lanjutkan ya, yang belum. Kelompok Dimas dan Nalsat sudah? Belum, Pak. Belum bisa. Kelompok selfie ya? Oh, masih diskusi ya? Masih. Ya, silakan kalau nggak tahu tanya temannya nggak apa-apa ya, didiskusikan deh. Nomor 30 dari garis ini. Nomor 30 ya. Sama aja.
Oke, waktu tinggal 5 menit lagi ya. Silakan kalian manfaatkan waktu untuk mengerjakan rekomendasi sudah ya, solusi yang itunya sudah. Oke, sudah. Sudah kelompoknya sudah. Oke, sudah ya, kelompok Nelson sudah. Kelompok Iman sudah dan ya sudah ya. Kelompok Selvia dan Farah sudah. Oke, waktunya sudah habis ya untuk diskusinya. Oke, Bapak pastikan dulu untuk LKPD-nya gimana? Sudah selesai semua? Sudah ya, kalian sudah selesai semua. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti LKPD-nya setelah itu akan kalian presentasikan ya. Oke ya, LKPD-nya sudah disiapkan semuanya? Sudah. Sekarang waktunya kita berdiskusi kelompok ya, atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian semuanya. Oke, Bapak minta sanggupan. Kelompok siapa yang mau maju dulu? Oke, karena Bapak lihatnya yang kelompok pertama menunjuk tangan adalah kelompok Farah. Silakan kelompok Farah maju di depan. Nanti kelompok yang lain menyimak, kemudian nanti mengomentari atau memberikan tanggapan. Oke, silakan kelompok Farah dan kawan-kawan maju untuk mempresentasikan. Yang lain menyimak ya, disimak hasil dari presentasi temannya. Oke, silakan moderatornya dimulai dengan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Selvia Mutiara Putri. Kami akan membahas tentang konservasi terumbu karang di terowongan berlanjut. Lombok Utara NTB membangun antaranya Struktur Manajemen PT Pertamina, Secara Unit Pemasaran dan Region di Surabaya melanjutkan program konservasi terumbu karang di kawasan wisata Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kami tanam lagi terumbu karang di perairan Gili Trawangan ini seperti yang dilakukan Oktober 2010, kata Asisten Manajer Eksternal Relator Pertamina Unit Pemasaran dan Region Vianti Rofsaida. Lokasi terumbu karang yang ditinjau merupakan area penanaman terumbu karang yang dilakukan Pertamina pada Oktober 2010. Vianti mengatakan terumbu karang yang ditanam di perairan tersebut merupakan beragam bentuk yang didesain sebagai habitat terumbu karang. Ada yang berbentuk kubus, piramida, dan lempengan beton. Jumlahnya sebanyak 14 unit. Total anggarannya mencapai 59.000 rupiah. Penanaman terumbu karang itu merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan. Tahun anggaran dialokasikan untuk proyek lanjutan penanaman terumbu karang relatif sama dengan tahun sebelumnya. Peninjauan ini sekaligus survei untuk program berikutnya yang diagendakan pertengahan atau akhir November ini di Jaya. Demi kelancaran program penanaman terumbu karang itu, kata Evianti, Pertamina bekerja sama dengan pengelola terumbu karang di wilayah setempat. Di Gili Trawangan telah terbentuk organisasi peduli lingkungan yang besar mengadvokasi kelestarian ekosistem laut termasuk terumbu karang antara lain Gili Equatus. 1. Analisis dua manfaat aktivitas manusia dalam pengolahan konservasi terumbu karang. 1. Memiliki dampak positif yang serius bagi ekologi samudra karena terumbu karang yang merupakan tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup samudra. 2. Konservasi terumbu karang juga dapat melestarikan biota laut baik hewan maupun tumbuhan. 2. Interpretasikan pernyataan ini, konservasi terumbu karang demi kelestarian ekosistem laut. Artinya, konservasi terumbu karang memiliki peran penting bagi keberadaan ekosistem yang ada di laut, karena di sana merupakan habitat bagi biota hewan maupun tumbuhan. 3. Benarkah pernyataan terumbu karang merupakan suatu ekosistem? Jelaskan alasannya. Benar, terumbu karang merupakan suatu ekosistem karena ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya, biota hewan yang menetap atau mencari makanan di terumbu karang tersebut. 4. Mengapa kita memiliki peranan? Bapak suaranya agak dikerasin ya suaranya. Silvia, silakan Silvia. 4. Mengapa kita memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian terumbu karang? Karena aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dapat berdampak langsung bagi pelestarian terumbu karang. Contohnya, menghilangkan kebiasaan membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut serta penangkapan ikan dan cara yang salah seperti pemakaian bom ikan. 5. Menurut kalian, bagaimana solusi agar pengolahan konservasi terumbu karang di Indonesia tetap bertahan? Kita harus menanamkan kesadaran di diri sendiri bahwa pentingnya menjaga pelestarian terumbu karang yang merupakan habitat biota laut sehingga ekosistem laut dapat berjalan dengan seimbang. Kemudian adanya peninjauan sekaligus survei kembali setiap tahun oleh dinas terkait mengenai konservasi terumbu karang yang telah dilakukan. Jadi kesimpulannya, nilai ekologi konservasi terumbu karang itu sangat penting karena untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak akibat masyarakat menangkap ikan dengan bahan peledak. Ada yang mau ditanyain? Oke, silakan kelompok lain ya yang mau menanggapi, mau bertanya boleh. Saya rasa Sama ekologis. apa manfaat dari konservasi
Yang kuat, suaranya yang agak kuat. Akan manfaat melestarikan terumbu karang. Suaranya yang agak kuat ya. Manfaat melestarikan terumbu karang. Izin menjawab pertanyaannya si Alma. Itu sangat penting karena itu apa itu buat garis ekosistem di laut itu biar bertambah banyak. Cukup? Ada yang bertanya Apa lagi? fungsi fisik dan ekologis terumbu karang? Bisa diulang soalnya? Fungsi, fisik dan ekologis. Fisik dan Fisik secara fisik. dan ekologis. Kamu tadi nggak bertanya. Fisiknya itu dari terumbu karang sampai ekologis itu ada kamu belum menanya. Oh bisa nggak? Sabar. Fisik. Coba diperjelas lagi pertanyaannya diulang. FISIK kan? Fisik. Fisik. Jadi fisik dan ekologis terumbu karang. Dah. Ya kan? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Fisik dan ekologis terumbu karang itu terumbu karang di yang Contohnya seperti kayak pembuatan terumbu karang dibuat dari beton. dan Itu kan fungsinya. Fisiknya. fisik dan Fungsinya kan. Saya tanya fungsinya. Oh enggak, Fungsi. tadi apa fungsi fisik dan ekologis terumbu karang? Tadi nggak kayak gitu. Tadi kayak gitu. Ya udah, ya udah. Ya udah, aku boleh oh ya, mana? Bagaimana menjalankan tadi delta laut? Oh ya, Fungsi. fungsinya itu untuk tempat tinggal habitat biota yang ada di laut. Cukup. Cukup. Konsisten. Tapi ya itulah. Ya, itu tadi Cukup dah. tadi itu. Apa yang terjadi jika terumbu karang akan musnah atau akan punah? Akan banyak biota yang di laut punah. Punah. Karena tidak ada tempat tinggal. Ekosistem juga tuh nggak jaga gitu. Udah. Pas. Udah ya. Udah cukup. Sekian dari kelompok 3. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok Farah dan kawan-kawan ya yang barusan sudah mempresentasikan, sudah sangat bagus sekali. Selanjutnya Bapak serahkan untuk presentasi kedua ya. Siapa yang sudah siap? Saya. Oke, kelompok Firman dulu ya, maksudnya nanti gantian. Silakan, silakan. Tidak dibuat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sini saya bersama anggota saya yang bernama saya Almaida, saya Bella, Saya Irfan. dan saya Pinkan. Materinya akan dibacakan oleh saya. Pengelolaan kawasan konservasi Indonesia. Untuk pengelolaan hutan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Taman Guru, hutan wisata, dan hutan lindung dilakukan pengelolaan oleh pemerintah melalui unit pelaksana teknis sebagai perwakilan pemerintah di lapangan. Sebagian lokasi kawasan konservasi dikelola bersama dengan lembaga konservasi internasional. Hingga saat ini pengelolaan hutan konservasi masih sangat jauh dari sisi pengelolaan hutan oleh rakyat karena pengertian konservasi sebagai kawasan yang steril dari masyarakat masih menjadi pegangan pemerintah dalam pengelolaan hutan. Hal tersebut mengakibatkan seringnya terjadi konflik antara rakyat dengan pengelola kawasan. Misalnya, di Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Merugi Kiri, Taman Nasional Kutai, Taman Nasional Loririndu, Taman Nasional Rawa-Watomoy, Taman Nasional Gunung Halimun, dan beberapa kawasan konservasi yang lainnya di Indonesia. Sementara di tingkat daerah, pengelolaan kawasan konservasi menjadi bagian yang dianggap tidak penting dan tidak diperhatikan. Karena saat ini dipandang bahwa kawasan konservasi merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun, untuk kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang merupakan wewenang pemerintah daerah, mulai terlihat adanya perhatian pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan. Pola pengelolaan yang digunakan juga tidak berbeda dengan pola pengelolaan kawasan konservasi, di mana di dalam kawasan hutan tidak dibenarkan rakyat karena di dalam kawasan. Sebagian kawasan konservasi Indonesia saat ini tengah mengalami desakan kuat ke arah perusakan yang menjadikan kawasan konservasi sebagai jarahan dari penebangan hutan tak terkendali, terutama ketika otonomi daerah dimulai. Hal ini diakibatkan oleh tidak terlibatnya masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan, dan di masa lalu sebagian rakyat yang tinggal di kawasan konservasi justru dikeluarkan dari kawasan kelola mereka. Soal dan jawabannya akan dibacakan oleh Irman. Dimas ada nanti apa si Dimas masih ada pertanyaan ya. Lanjut. 1. Analisis 2 manfaat aktivitas manusia dalam pengolahan konservasi hutan. A. Konservasi hutan dapat menjaga pelestarian pohon-pohon yang ada di hutan sebagai habitat biota hewan maupun tumbuhan. B. Konservasi hutan dapat mencegah kerusakan lingkungan seperti erosi dan banjir. 2. Interpretasikanlah pernyataan ini. Hijaukan hutanku, selamatkan bumiku. Jawaban. Artinya dengan melestarikan pohon-pohon yang ada di hutan maupun di lingkungan sekitar, kita dapat menyelamatkan bumi kita dari pemanasan global. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amira. Nomor 3, benarkah pernyataan hutan merupakan paru-paru dunia? Jelaskan alasannya. Jawabannya benar. Hutan merupakan paru-paru dunia karena hutan bermanfaat bagi keberlangsungan makhluk hidup, di mana hutan dapat menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen, serta sebagai habitat biota hewan maupun tumbuhan. Dan keempat, mengapa kita perlu melakukan konservasi hutan? Jawabannya, konservasi hutan perlu dilakukan karena hutan memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup maupun keselamatan bumi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bella. Nomor 5, menurut kalian bagaimana solusi agar pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia tetap bertahan, dan berikan alasannya? Jawabannya adalah solusinya kita harus menanamkan kesadaran di diri kita sendiri bahwa pentingnya menjaga kelestarian hutan yang merupakan paru-paru dunia. Dan kesimpulannya adalah kita harus menjaga kelestarian bumi agar tidak terjadinya bencana alam atau kerusakan lingkungan, contohnya seperti punahnya biota hewan dan tumbuhan, juga seperti erosi, banjir,
para ikut. Silakan. Mengapa hutan lindung perlu dikonservasi? Mengapa? Mengapa hutan lindung perlu dikonservasi? Coba pertanyaannya diulangi para kurang kuat. Mengapa hutan lindung perlu dikonservasi? Agar tidak terjadinya kepunahan biota hewan dan tumbuhan. Terus terjadi. Saya ada juga pertanyaan lain. Tadi kan ada beberapa jenis hutan tuh kan. Nah, di antara hutan itu kan saya ngambil dua, hutan lindung dan hutan konservasi. Itu perbedaannya apa? Hutan konservasi tuh itu loh, kayak dia tuh bisa membagi. Nah, jadi taman nasional, cagar alam, taman guru, hutan wisata dan hutan lindung. Kan tadi kamu ngomongin hutan lindung. Nah, hutan lindung itu termasuk hutan konservasi di dalamnya. Nah, tadi kan ada beberapa jenis hutan itu apa aja sih? Ada taman nasional, cagar alam, taman guru, hutan wisata dan hutan lindung. Itu termasuk hutan konservasi. Hutan lindung itu hutan konservasi. Oke, ada lagi mungkin? Ya. Bagaimana hubungan antara sumber daya alam dan konservasi lingkungan? Apa? Konservasi hutan lindung. Hubungan antara sumber daya alam dan konservasi lingkungan. Hubungannya apa? Di antara dua itu. Antara sumber daya alam sama konservasi hutan. Yang dia bisa, kalau di hutan kan ada sumber daya alam, jadi manusia tuh bisa bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan tersebut. Jadi ya ada saling menguntungkan gitu. Cagar alam itu ngapain? Cagar alam. Mungkin kelompok lain ada yang mau menjelaskan, boleh? Kelompok pimpinan mungkin sambil mencari ya. Mungkin ada yang mau menanggapi. Cagar alam itu. Iya, cagar alam. Kayak ini porsi cagar alam tuh kayak. Iya. Atau ditampung dulu nggak apa-apa pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya yang lain misalnya. Apa? Makanya, Iya. ya apa? Bagaimana? Apa yang digunakan nilai konservasi biologis dan Itu bukan. bukan. Ini aja. Aku coba Mikan. Apa saja hambatan konservasi? Itu tadi jawabannya. Apa saja hambatan? Dari konservasi kata para. Hambatannya. Mana satu? Sulangnya kesadaran dari diri sendiri sehingga menyebabkan tidak terjadinya kelestarian konservasi. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Melson. Cagar itu tadi pertanyaannya apa sih maksud dengan cagar alam ya? Iya. Cagar alam merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang dalam pasal 15 dijelaskan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyanggaan kehidupan. Cukup. Adakah yang mau bertanya lagi? Tidak. Ayo aku. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya. Oke, baik. Tadi kelompok Aldo dan kawan-kawan sudah mempresentasikan ya, sudah sangat bagus sekali. Sekarang selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Dimas, Nelson dan kawan-kawan. Silakan maju presentasikan. Saya nggak sabar banget. Ya, kan siapkan pertanyaannya. Bakalan ini gimana? Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Wahid Sirait dan ini tim saya. Saya Dimas.
kasih Desi. Saya Chelsea Garenta. Kami akan membahas tentang topik perbaikan lahan terkontaminasi minyak bumi secara bioremediasi. Saya bacakan. Berbagai kasus pencemaran limbah berbahaya dan beracun dalam kurun B3 dari kegiatan penambangan minyak bumi yang terjadi di Indonesia memerlukan perhatian yang lebih serius. Kasus pencemaran seperti yang terjadi di Tarakan, Kalimantan Timur, Riau, Sorong atau Papua, Indramayu, serta terakhir kasus pencemaran di Bojonegoro, Jawa Timur seharusnya menjadi catatan penting bagi para pengelola penambang minyak akan pentingnya pengelolaan pencemaran minyak di Indonesia. Pemulihan lahan tercemar oleh minyak bumi dapat dilakukan secara biologi dengan menggunakan kapasitas kemampuan mikroorganisme, salah satunya yaitu memanfaatkan mikroba Pseudomonas utida. Fungsi dari mikroorganisme ini dapat mendegradasi struktur hidrokarbon yang ada dalam tanah yang terkontaminasi minyak bumi menjadi mineral-mineral yang lebih sederhana serta tidak membahayakan terhadap lingkungan. Teknik seperti ini disebut bioremediasi. Teknik bioremediasi dapat dilaksanakan secara in situ maupun secara ex situ. Teknik bioremediasi in situ umumnya diaplikasikan pada lokasi tercemar ringan, lokasi yang tidak dapat dipindahkan atau karakteristiknya kontaminan yang volatil. Bioremediasi ex situ merupakan teknik bioremediasi di mana lahan air yang terkontaminasi diangkat, kemudian diolah dan diproses pada lahan khusus yang disiapkan untuk proses bioremediasi. Penanganan lahan tercemar minyak bumi dilakukan dengan cara memanfaatkan mikroorganisme untuk menurunkan konsentrasi atau daya racun bahaya bahan pencemar. Penanganan semacam ini lebih aman terhadap lingkungan karena agen pendegradasi yang dipergunakan adalah mikroorganisme yang dapat terurai secara alami. Ruang lingkup pelaksanaan proses bioremediasi lahan atau tanah terkontaminasi minyak bumi meliputi beberapa tahap, yaitu reliability study, yaitu studi pendahuluan terhadap kemampuan jenis mikroorganisme pendegradasi dalam menguraikan minyak bumi yang terdapat di lokasi tanah terkontaminasi. Site karakteristik, yaitu studi untuk mengetahui kondisi lingkungan awal di lokasi tanah terkontaminasi minyak bumi yang meliputi kondisi kualitas fisik, kimia, dan biologi. Persiapan proses bioremediasi yang meliputi persiapan alat, bahan administrasi, serta tenaga manusia. Proses bioremediasi yang meliputi serangkaian proses penggalian tanah tercemar, pencampuran dengan tanah segar, penambahan booting agen, penambahan intern material, penambahan bakteri dan nutrisi, serta proses pencampuran semua bahan. Sampling dan monitoring meliputi pengambilan cuplikan tanah dan air selama proses bioremediasi. Cuplikan kemudian dibawa ke laboratorium independen untuk dianalisa konsentrasi TPH dan TCLP. Revegetasi yaitu pemerataan, penutupan kembali drainase, dan perapihan lahan sehingga lahan kembali seperti semula. Seluruh prosedur kerja serta pelaksanaan bioremediasi mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang cara dan persyaratan teknik pengolahan limbah minyak dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Bahan diskusinya akan dibacakan oleh Susi. Soal nomor 1. Analisislah dua manfaat aktivitas manusia dalam penggunaan teknik bioremediasi. Jawabannya, 1. Sebagai teknik yang dapat digunakan untuk pemulihan lahan tercemar. 2.
menjadikan kondisi lingkungan terbebas dari limbah berbahaya dan beracun. Soal nomor 2. Interpretasikanlah pernyataan ini. Bioremediasi pemulih lahan tercemar minyak bumi secara biologi. Jawabannya, bioremediasi pemulih lahan tercemar minyak bumi secara biologi artinya bioremediasi menggunakan makhluk hidup mikroorganisme dalam proses pemulih lahan yang tercemar limbah. Selanjutnya nomor 3. Benarkah pernyataan teknik bioremediasi dapat digunakan untuk memulih lahan yang tercemar? Jelaskan alasannya. Jawabannya benar. Teknik bioremediasi dapat digunakan untuk memulih lahan yang tercemar di mana menggunakan mikroorganisme yang dapat mendegradasi struktur hidrokarbon yang ada di dalam tanah yang terkontaminasi minyak bumi menjadi mineral-mineral yang lebih sederhana serta tidak membahayakan terhadap lingkungan. Nomor 4. Mengapa teknik bioremediasi yang memiliki peranan penting bagi pelestarian lingkungan? Jawabannya, karena teknik bioremediasi dapat dijadikan suatu alternatif untuk menjaga pelestarian lingkungan yang telah tercemar oleh limbah. Nomor 5. Menurut kalian bagaimana solusi agar lahan yang tercemar limbah dari kegiatan penambangan minyak bumi bisa dipulihkan? Berikan alasannya. Jawaban, solusinya dengan cara menerapkan teknik bioremediasi secara biologis yang dapat memulihkan lahan yang tercemar akibat aktivitas penambangan minyak bumi. Kesimpulannya, bioremediasi adalah pendekatan ramah lingkungan dengan berkelanjutan yang dapat menghancurkan polutan atau mengubah kontaminan berbahaya menjadi tidak berbahaya. Lalu ada periziannya. Perizian dari teknologi bioremediasi adalah bahwa hal itu terbatas pada senyawa biodegradable atau merupakan plastik yang dapat diuraikan kembali oleh mikroorganisme tanah secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Ya, ada. Apa aja fungsi lain dari bioremediasi? Fungsinya kalau di sini tadi kebetulan fungsinya cuma memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk pemeliharaan lahan tercemar dan mengarahkan mikroorganisme dalam proses pembiaraan lahan. Bagaimana cara meningkatkan bioremediasi? Cara meningkatkannya adalah yang tadi biodegradable ini harus merupakan plastik yang dapat diuraikan kembali oleh mikroorganisme tanah secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Nah, caranya itu kita harus punya ini senyawa ini kita tuh harus ada banyak. Ya, terus kalau tujuan bioremediasi itu apa? Tujuannya agar tanah yang tercemar itu kembali lagi pendekatan ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dapat menghancurkan polutan atau mengubah kontaminan berbahaya menjadi tidak berbahaya. Devina, ya silakan Devina. Oh, maaf. Itu definisi di depan sana. Mengapa pencemaran tanah berdampak negatif terhadap ekosistem? Karena di tanah itu nggak cuma kita aja makhluk hidup itu nggak cuma di atas tanah, di bawah tanah juga banyak makhluk hidup. Dan air juga itu ada di kayak minyak bumi atau lainnya itu ada di bawah tanah gitu. Jadi kalau tanahnya tercemar bakal dirusak. Apa? Ayo, saya ingin bertanya nilai-nilai terkandung apa saja dan fungsinya. Nilai yang terkandung dalam bioremediasi. Bioremediasi. Nilai-nilai apa? Nilai fungsinya. Nilai yang terkandung Nilai dari sama itu. fungsinya Kalau bioremediasi. nilai fungsinya kan tadi udah ya, saya jelasin lagi. Fungsinya itu memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk pemulihan lahan tercemar. Fungsi pertama, lalu fungsi kedua menggunakan mikroorganisme dalam proses pemeliharaan hewan. Satu lagi. Aku mau nanya. Coba berikan satu contoh bioremediasi yang ada di lingkungan sekitar. Tadi ada itu saya bacakan di Papua atau di Enggak, contohnya kamu boleh. contohnya kan? Ya.
ada lingkungan sekitar. Ya. Asumsinya di sini. Kebetulan saya nggak melakukan observasi lingkungan sekitar, saya hanya patokan ini. Jadi yang ini tuh terjadi di Tarakan, Kalimantan Timur, contohnya itu yang digunakan bioremediasi, itu dipakai. Ya, bioremediasi itu kan tujuannya untuk Kan contohnya. contoh penggunaannya. Penggunaannya di mana? Gimana? Bukan di mana loh. Bagaimana contohnya bukan di mana. Oh, bagaimana contoh penggunaannya? Ya. Contoh penggunaannya kita memerlukan yang namanya teknologi bioremediasi adalah hal yang kita memerlukan senyawa biodegradable. Bacanya? Itu kita memerlukan itu yang pertama, yang kedua kan ada yang ex situ in situ. Nah, kalau yang ex situ tuh tidak dapat dipindahkan lokasinya, jadi kita langsung di situ. Kayak tercemar kita langsung di situ prakteknya. Terus kalau yang in situ, kalau yang in situ tuh yang kita nggak bisa pindahin. Contohnya kayak airnya tercemar atau lingkungan tercemar itu nggak bisa pindahin. Kecuali kalau ex situ ya kita bisa pindahin, kita isi. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya. Seikhlasnya. Oke, baik, terima kasih. Tadi semuanya sudah mempresentasikan ya hasil dari diskusinya. Terakhir Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Siapa? Silakan. Kesimpulannya sendiri, Pak. Iya, terkait dengan atau secara keseluruhan nggak apa-apa. Atau misalnya kesimpulan dari LKPD masing-masing nggak apa-apa. Silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Silakan. Oke, silakan kelompok Melson ya, Melson. Iya, Pak. Silakan. Disimpulkan. Kesimpulan dari bioremediasi adalah Yang kuat suaranya. bioremediasi adalah pendekatan ramah lingkungan. Lalu bioremediasi itu memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk pemulihan lahan yang tercemar. Oke, ya, jadi betul ya yang disampaikan oleh Melson terkait dengan bioremediasi, bahwa bioremediasi itu berfungsi ya, dia sebagai apa? Sebagai instrumen ya, instrumen di bidang sains untuk menangani ya berbagai permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh limbah, begitu kan? Ya, yang tadi kalian lihat seperti itu. Nah, dengan cara apa kalau bioremediasi berarti memanfaatkan apa tadi? Mikroorganisme. Iya, betul, memanfaatkan mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu ya bisa bakteri gitu ya. Betul nggak? Betul. Ya, bisa bakteri. Salah satunya bakteri apa tadi yang ada di LKPD-nya? Yuk, silakan Dimas. Coba apa Dimas? Atau Devina boleh? Ya. Atau Bella boleh? Misalnya ya. Apa namanya yang kuat suaranya? Mikroorganismenya apa? Oke, betul. Pseudomonas putidaya itu yang sebagai agen biologi ya, atau bakteri untuk membantu dalam bioremediasi. Sudah bagus ya. Oke, coba kelompok lain yang siapa yang sudah siap untuk menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Pinkan. Ya. Yang kuat suaranya. Jadi kesimpulan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia itu kita harus menanamkan kesadaran di diri sendiri bahwa pentingnya menjaga pelestarian kawasan konservasi karena hutan yang merupakan paru-paru dunia. Oke, betul ya. Sangat bagus jawabannya. Jadi hutan sebagai paru-paru dunia ya. Kemudian tadi pentingnya apa? Konservasi ya. Untuk menjaga apa kira-kira kalau konservasi? Melestarikan keanekaragaman hayati. Terus apa lagi? Melestarikan sumber daya alam juga bisa. Oke, sudah bagus ya kelompok Firman dan kawan-kawan. Silakan kelompok terakhir, kelompok Aldo ya. Kelompok Aldo. Jadi kesimpulannya fungsi ekologi konservasi di terumbu
karang itu untuk menanggulangi terumbu karang yang rusak. Untuk menanggulangi terumbu karang yang rusak. Oke, bagus ya, karena terumbu karang itu sangat penting ya, Ya. di ekosistem apa? Laut. Ya betul, di daerah laut ya, seperti itu ya. Sehingga keberadaannya untuk apa nih? Salah satu ininya fungsi terumbu karang. Coba sebutkan Farah. Tsunami. Ya, mencegah tsunami. Terus apa lagi? Mencegah punahnya hewan-hewan di laut. Ya, menjaga Rumah biota-biota. biota laut ya kan. Ada lagi? Oke, yang kalian tahu itu ya. Oke. Jadi itu ya untuk kegiatan kita pembelajaran hari ini terkait dengan presentasi dari usaha pelestarian lingkungan. Baik ya, karena tadi kalian sudah menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok. Sekarang saatnya kalian untuk merefleksikan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi Bapak sudah menyiapkan angket ya. Bapak sudah kirim ya. Bapak sudah kirim di grup WA kelas. Silakan dibuka, kalian isi angket terkait tanggapan kalian tentang penggunaan pembelajaran berbasis masalah ini ya. Silakan kalian isi, waktunya kurang lebih 3 menit ya. Silakan kalian isi. Oke ya, diisi, silakan. Dibuka HP-nya ya, diisi. Nah, nanti kalian sudah mengklik linknya ya. Silakan linknya diklik. Nah, nanti di situ ada seperti ini ya. Nah, kalian sudah mengklik ini ya? Linknya sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang kalian silakan isi angket tanggapan ini. Ini ada berapa soal nih? 1, ada 8 ya. Silakan diisi. Misalnya nomor 1, kalau kalian senang atau setuju, klik setuju ya. Kalau misalnya tidak setuju ya nggak apa-apa diisi gitu ya. Silakan diisi angket ini. Yang diisi ya, yang belum diisi silakan diisi semuanya, jangan sampai ada yang tidak kalian isi gitu ya. Jadi harus diisi semuanya. Oke, sudah diisi semuanya? Oke, terima kasih kalau kalian sudah mengisi angket ini ya. Oke, baik semuanya, terima kasih. Tadi sudah mendiskusikan hasil kerja kelompok dan presentasi. Selanjutnya yaitu kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelasnya dipersilakan. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.